Kita hidup di era serba digital, semua serba cepat, serba praktis, dari pesan instan, belanja online, sampai urusan uang. Semuanya ada di genggaman. Dan sekarang, muncul satu kata yang semakin sering kita dengar, fintech. Teknologi finansial yang mengubah cara kita bertransaksi, menabung, hingga berinvestasi. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan pesat di sektor ini. Bahkan menurut data yang muncul di berbagai media, jumlah penyelenggara fintech terus meningkat, menunjukkan betapa besar peran teknologi dalam kehidupan keuangan kita hari ini. Tapi, bagaimana dengan Gen Z, generasi yang lahir dan tumbuh bersama internet? Apakah mereka benar-benar paham dengan fintech? Apakah mereka menggunakannya karena kebutuhan, gaya hidup, atau hanya ikut-ikutan tren? Dalam video ini, kita akan menelusuri pandangan Gen Z terhadap fintech, kemudahan, tantangan, hingga kekhawatiran mereka soal keamanan dan kepercayaan, karena bagi generasi ini, teknologi bukan sekadar alat, tapi bagian dari identitas. Wanita lu udah gimana? Tadi nih gue beli minum aus banget. Terus kan gue bayarnya pakai kris ya. Gue jadi mikir nih, kayak hidup sekarang tuh udah kayak game ya, enak banget. Apa-apa bisa diselesaikan lewat tombol, udah selesai. Setuju. Tadi gue habis transfer buat bayar di Gojek. Dulu tuh harus ke ATM ngisi form, tapi sekarang tinggal buka aja udah selesai. Bener-bener ya, fintech itu udah nempel banget di kehidupan kita. Gue jadi ingat nih pas gue SMA tuh kayak ngedengar kata investasi nih, berat banget, kayak takut ngerasa rugi. Terus gue juga mikirnya tuh itu buat orang yang emang gajinya tuh 2 digit ke atas gitu. Padahal tuh sekarang modalnya tuh cuma kemauan aja. Lu udah punya uang receh kayak 5.000, 10.000, itu tuh udah bisa masuk reksadana atau beli emas digital. Udah nggak nunggu nanti kapan matang. Oh, berarti vintage tuh emang bener-bener ngebuka jalan banget ya. Kayak kita bisa belajar pola uang dari muda, bukan pas nunggu umur 30-an. Nah, dan yang paling gue suka tuh semuanya tuh serba transparan. Dulu tuh kayak hal tabu gak sih ngomongin tentang uang. Tapi sekarang lihat teman-teman kita udah bisa ngomongin tentang cash, budget, flow, target finansial. Nah, kadang gue juga ngerasa nih, kita sebagai Gen Z, generasi yang emang tumbuh bareng teknologi keuangan gak sih? Kayak pas kita udah mulai cari uang nih, aplikasi keuangan lainnya juga lagi rame-ramenya muncul. Makanya menurut gua kemudahan itu tuh justrunya ngedorong kita buat belajar lebih banyak hal, bukannya buat males-malesan. Lihat sekarang udah banyak orang yang tahu tentang target finansial, flow, dividen, sampai risiko investasi cuma dari video pendek dan aplikasi doang. Iya, bener banget. Gue belajar pola uang sekarang bisa dari aplikasi, terus dari TikTok tentang edukasi keuangan. Beda banget pas gue dulu kelas ekonomi waktu SMA, benar-benar bikin bosen gitu. Ya walaupun harus tetap kritis ya, gak semua info harus kita telan mentah-mentah, tapi seenggaknya kita udah mudah buat bisa mengakses sesuatu.
Tapi jangan terlalu kelupa juga nggak sih, nanti jadi rolling tempat banget buat beli minuman kayak sekarang. Ya udahlah, yang penting kita sadar, kita nikmatin, tapi nggak lupa juga buat kita kontrol. Iya, intinya hidup makin gampang itu ya makin enak. Kenapa, Mir? Biasanya nih abis check out banyak banget. Check out, check out, check out, check out. Mana lagi ya? Nah, check out. Wah, banyak juga ya. Oke, tinggal pilih pakai metode pembayarannya, tinggal bayar deh. Sebagai Gen Z yang udah kebiasaan disuguhi serba instan, jadi gue makin sadar kalau dengan adanya fintech itu bukan hanya soal kemudahan, tapi malah bikin gue jadi lebih konsumtif. Karena emang sistemnya dibentuk ke arah sana nggak sih, Mir? Fintech tuh ya bukan cuma mempermudah akses keuangan aja, tapi secara nggak sadar dia juga kayak ngerubah pola konsumsi kita gitu. Tapi nih ya, masalahnya masih banyak banget orang-orang tuh yang nggak sadar soal hal itu, Mir. Iya, bener banget, Mai. Udah gitu, dengan adanya fintech, kalau kita mau bayar gampang banget, tinggal klik. Tapi giliran akhir bulan baru sadar, cash flow hancur banget. Rasanya tuh kayak kejebak utang tanpa sadar. Nah, bener banget, Mir. Yang tadi gue bilang kalau ini tuh bukan cuma soal teknologi aja, tapi kayak sistemnya tuh ngedorong kita buat konsumsi terus-menerus gitu loh, karena aksesnya nyaman, terus gampang, cepet juga kan? Bener, kalau dulu mikir 2 kali sebelum belanja. Sekarang belanja dulu baru mikir. Karena kenapa ya? Aplikasinya tuh kayak ngasih ilusi kalau kita tuh mampu kok. Nih ya sekarang, Mir, banyak yang ngira kalau ini bagian dari kemajuan teknologi. Bener sih, bagian dari kemajuan teknologi. Tapi ya, ini tuh kayak ngebiasain kita dengan apa-apa yang serba instan gitu loh. Sekarang aja nih ya, uang tuh bukan dipandang sebagai alat tukar aja, tapi juga dipandang sebagai angka digital yang kayak gampang aja gitu dipindahin kemana-mana. Dan kalau misalkan kita nih makainya nggak bijak, kayaknya itu bakal berdampak fatal banget deh, Mir, buat finansial pribadi kita. Gue ngerasa kita tuh kayak dibikin nyaman buat gak mikir. Padahal urusan uang tuh harusnya kita tuh harus mikir lebih keras. Dan yang parahnya nih ya, Mir ya, ini tuh bukan soal individu aja gitu, tapi udah jadi kayak sistem sosial gitu loh. Fintech tuh ngasih kemudahan tapi gak banyak edukasi gitu, dan gak semua orang tuh punya literasi keuangan yang baik. Jadi kayak gampang ngasih utang ke orang gitu loh lewat pinjol. Itu tuh ibaratnya kayak ngasih kartu kredit ke orang yang gak pernah megang dompet. Akhirnya bukan ngebantu malah ngejerumusin. Bener banget tuh, Mir. Nay, kita kan Gen Z nih. Ternyata pandangan kita tuh sama tahu terhadap fintech. Kalau fintech itu gak ngasih sisi positif atau kemudahan aja. Iya bener, Mir, pandangan kita ternyata sama ya. Hafiz, mau kerja kelompok ya? Iya, kita kan sekelompok ya. Iya. Teman-teman pada di sana sudah nungguin kita. Ayo kita jalan deh. Ayo. Lo baca ini deh. Ternyata sampai sekarang tuh masih banyak banget tau daerah di Indonesia yang belum bisa akses layanan fintech sama sekali. Iya sih, kemarin juga gue pas mudik nih, gue ngobrol sama saudara gue. Katanya tuh di sana susah banget sinyal. Kalau main tuh harus ke loteng, ke kebun belakang rumah, dan yang lebih parahnya lagi, tahu nggak, cuma harus ke pusat kota buat dapet sinyal. Gila ya, padahal kita di sini aja buat bayar kopi, belanjaan, bahkan buat ngatur keuangan aja tinggal scan dan klik. Tapi ternyata di daerah lain tuh buat
nyari sinyal aja masih susah. Nih, lu lihat aja apa yang saudara gue. Kerja dulu banget, ramah kecil, buat belanja online aja susah. Gimana buat akses layanan digital? Padahal ya, kalau menurut gue, kalau misalkan fintech itu udah masuk ke desa-desa, pasti banyak banget deh pelaku-pelaku UMKM, nelayan, bahkan petani itu yang bisa keangkat secara ekonominya. Betul banget sih, betul banget. Karena kan pasti tuh mereka punya potensi yang gede sih buat kayak kita, buat paham apa itu teknologi. Cuman ya karena kurangnya teknologi dan kurangnya edukasi digital yang memadai aja sih, makanya mereka jauh di belakang. Iya ya, soalnya teknologi itu emang idealnya kan bisa jadi jembatan buat kita semua yang punya akses yang setara. Apalagi buat orang-orang yang tinggalnya memang jauh dari pusat kota. Setuju banget. Sebenarnya inklusi keuangan itu gak cuma punya privilege orang kota sih, tapi ya harus seluruh masyarakat Indonesia yang tahu, sekalipun mereka tinggal di pedalaman. Semoga kedepannya makin banyak ya gerakan ataupun kebijakan yang secara serius buat bangun infrastruktur digital, apalagi khususnya untuk yang sampai ke pedalaman. Amin. Soalnya kalau semua masyarakat bisa kenal teknologi digital, akses layanan digital, otomatis usaha lokal UMKM itu pasti lebih maju dan lebih tumbuh dan jauh lebih tumbuh subur. Bener tuh. Lagi ngobrolin apa? Seru banget kelihatannya. Ini si Mira cerita abis check out TikTok Shop banyak banget. Gue jadi lebih konsumtif semenjak ada platform TikTok Shop. Lah itu mah karena diri lu sendiri aja kali, bukannya karena ada platform itu lebih mudah ya? Lagi pada ngomongin apa nih? Kayaknya seru banget deh. Ini si Mira cerita dia ngerasa konsumtif banget semenjak ada platform TikTok Shop gitu. Berarti beda banget ya pokoknya sama pedesaan. Saudara gua aja kayaknya kalau mau nabung fintech di sana susah banget deh. Kayak mau belanja online aja nih, harus nyari sinyal. Itu juga harus ke lotek, harus ke kebun belakang rumah, dan yang lebih parahnya lagi ada loh orang yang nyari sinyal sampai ke kota. Berarti pandangan kita nih sebagai Gen Z terhadap fintech tuh beda-beda ya. Ada yang mandang kalau fintech tuh mempermudah akses keuangan. Ada juga nih yang kayak Mira ngerasa malah konsumtif banget. Terus ada juga yang ngerasa kalau fintech tuh ternyata belum rata ya ke semua masyarakat.